Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan membahas materi tentang perkembangan kepribadian individu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok ini terlebih dahulu. Yang pertama, ada Hafizna Irasa Hasibuan. Yang kedua, ada Meli Pradila, yaitu saya sendiri. Yang ketiga, Nurul Ami Srekar. Dan yang terakhir, Nur Halija. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian perkembangan kepribadian individu. Kepribadian dalam bahasa Inggris disebut personality, yang berasal dari bahasa Latin yaitu persona, yang berarti topeng. Kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat-sifat khas diri kita yang bersumber dari bentuk-bentukan yang kita terima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil kita dan juga bawaan-bawaan kita sejak lahir. Jadi, yang disebut kepribadian itu sebetulnya adalah campuran dari hal-hal yang bersifat psikologis, kejiwaan, dan juga yang bersifat fisik. Kepribadian adalah semua corak, perilaku, dan kebiasaan individu yang terhimpun dalam dirinya dan digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan, baik dari luar maupun dari dalam. Corak perilaku dan kebiasaan ini merupakan kesatuan fungsional yang khas pada seseorang. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Alport, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem fisiko-fisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang kedua ada Gordon Alport, kepribadian sebagai suatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberikan arahan kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Yang ketiga ada Horton, kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen itu akan terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan pada situasi tertentu. Setiap orang mempunyai kecenderungan perilaku yang baku atau pola dan konsisten, sehingga menjadi ciri khas pribadinya. Yang keempat ada Yinger, kepribadian adalah keseluruhan tingkah laku dari seseorang dengan suatu sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Selanjutnya ada ciri-ciri perkembangan kepribadian individu. Yusuf tahun 2003 mengemukakan ciri-ciri kepribadian yang sehat dan tidak sehat sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian sehat mampu menilai diri sendiri secara realistik. Maksudnya mampu menilai dari apa adanya tentang kelebihan dan kekurangannya secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Yang kedua, memiliki filsafat hidup. Maksudnya mengarahkan hidupnya berdasarkan filsafat hidup yang berakar dari keyakinan yang diatur. Yang ketiga, penerimaan sosial. Maksudnya mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang memiliki sikap bersahabat dalam berhubungan dengan orang lain.
Yang terakhir, menerima tanggung jawab. Maksudnya, dia mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. Selanjutnya, kepribadian yang tidak sehat. Yang pertama, mudah marah atau tersinggung. Yang kedua, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Yang ketiga, kurang memiliki kesadaran untuk menaati ajaran agama. Yang keempat, kurang bergairah dalam menjalani kehidupan. Yang terakhir, pesimis dalam menghidupi kehidupan. Selanjutnya, faktor-faktor perkembangan kepribadian individu. Menurut Yusuf dan Nurihsan tahun 2008, ada 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Yang pertama, faktor genetik atau faktor bawaan. Masa dalam kandungan dipandang sebagai saat yang kritis dalam perkembangan kepribadian, sebab tidak hanya sebagai saat pembentuk pola-pola kepribadian, tetapi juga sebagai masa pembentukan kemampuan-kemampuan yang menentukan jenis penyesuaian diri terhadap kehidupan setelah lahir. Lalu, yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, keluarga. Keluarga dipandang sebagai penentu utama pembentuk kepribadian anak. Alasannya adalah keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga, dan keluarga merupakan orang yang penting bagi pembentukan. Yang kedua ada faktor kebudayaan. Kebudayaan suatu masyarakat memberikan pengaruh terhadap warganya, baik yang menyangkut cara berpikir, cara bersikap, ataupun cara berperilaku. Dan yang terakhir, sekolah. Baik, mungkin ini saja materi yang dapat saya paparkan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, baik pengucapan kalimat maupun itu disengaja atau tidak disengaja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.